teman-teman, cara mengatasi keluar api banyak dari ini ya, atas tabungnya koplebek namanya. Semuanya bersama saya Surya Electronic Repair. Kali ini saya mendapatkan TV tabung ya 21 in dengan keluhan di belakang ini bunyi krepet-krepet ya, agak keras ya. Kadang bunyinya ces krepet ces, itu disebabkan di area playback ya teman-teman. Kita cek selanjutnya teman-teman. Oh ya teman-teman, tidak hanya TV merek ini ya, semua merek TV yang tabung ya bisa kejadian kayak gini kerusakannya ya teman-teman, keluar api krepet-krepet. Oke, simak selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, cara mengatasi keluar api banyak dari ini ya, atas tabungnya koplebek namanya. Cara mengatasinya kita cek dulu, langsung kita bongkar kopnya ya teman-teman. Teman-teman, kita sediakan dulu tisu sama thinner ya, thinner untuk membersihkan playbacknya. Jika teman-teman kelihatannya melihat playback, ini namanya playback ya, di bawah dia keluar api, di sini krepet di bawah, bukan di atas, di bawah ya. Kalau di bawah ini nggak bisa di servis ya, harus ganti satu set ini ya, satu set playback ini ya, sampai kopnya di atas ini. Kalau cuman di atas, yang ini di atas keluar api ini bisa gampang tanpa mengganti playback ini. Soalnya playback zaman sekarang ya teman-teman mudah sekali rusak karena produksinya barangnya dari Cina ya, didatangkan. Beda dengan yang dulu. Nah kawan-kawan, ini kita kasih thinner dulu ya, bagian kabelnya kita bersihkan dulu. Maaf videonya agak goyang. Sampai bersih gini ya teman-teman ya. Ini agak hitam dia, bersihkan dulu. Nah teman-teman, ini sampai ke bawah ya, sampai ujungnya ini dibersihkan dulu. Ini udah kelihatan agak bersih. Nah habis itu kita bersihkan di sekitar tabungnya. Ini ada kerak-keraknya. Ini karena umur dan musim hujan banyak terjadi hal seperti ini. Ini terjadinya luka ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa cat dia, cat ulang biar bagus. Tapi kalau nggak ngecat, kita bersihkan aja dulu teman-teman. Ini kop ini posisi TV mati ya, kadang-kadang dia nyimpen strom ya teman-teman, ribuan volt. Ini berbahaya ini kalau teman-teman colok pakai tangan langsung, nanti ada kejutan, bisa bisa kesetrum ya teman-teman. Kita gunakan kabel ya, kabel serabut untuk mengakalinya. Pasang di sekitar ground, ini namanya ground ya, kawat ini. Ground tabung ini di kawat ini. Kita selipkan kabel, teman-teman. Maaf agak berisik, tempatnya di luar, di jalan. Kita selipkan kabel, kita sambung ya sementara, baru kita tusuk. Kita tusukkan ke sini. Kita tusukkan ke sini, buka dulu pojoknya, jangan sampai masuk tangannya. Kita tusuk sini, kalau sudah hilang muatan stromnya, kita bisa langsung tusuk pakai tespen. Ini kalau kadang-kadang masih ada sisa tegangan ya yang nyimpen di tabung, menyebabkan kejutan. Ini sudah hilang. Ini bekas api ya teman-teman. Ini kondisinya ya sudah tercabut. Ini ada bekas luka. Ini juga mengkarat ya teman-teman. Biasanya dia ngerepet ya, krepet. Kalau di sini ngerepet masih bisa kita ganti,
kita potong, kita ganti, kita kasih sejenis pelumas gitu kayak gemuk. Kalau yang bagus pakai lem ya, lem apa namanya, silikon, lem silikon. Di sini lem sangat bagus itu, lem silikon di pinggirnya ya, jangan di tengah ya, di pinggirnya lem silikon, baru kita pasang. Tapi sebelum itu kita potong dulu, kita ganti kopnya yang udah usang, udah lama mengkarat. Jika teman-teman menemukan kasus ngerepetnya di bawah, di playback ini di bawah ya, repet. Kalau masih di ujungnya atau di kabelnya bisa kalian tempel isolasi ya. Tapi kalau di bawah ya, di bawah ujungnya ini, di sini, di bawah ini, di bodinya istilahnya ngerepet, itu nggak bisa, harus ganti ya teman-teman. Jangan lupa ini bersihkan juga kabel merah 2 ini kabel fokus sama skrinnya. Bersihkan kayak yang ini ya teman-teman. Sementara kita ganti dulu ya. Nah teman-teman, ini kop playback ya, yang bawaan ini yang udah mengkarat. Teman-teman bisa potong di sini ya. Bisa potong di sini. Ada ruang ya, atau kita tarik biar lebih panjang ya, kita tarik dari dalam ya. Ini kita potong ya yang masih bagus. Nah ini kita tarik sini ya, ini ya teman-teman. Kalau beli di toko di sini, di toko di tempat teman-teman, tidak ada yang baru ya teman-teman. Yang bagus biasanya cabutan ya teman-teman, cabutan yang dari bekas monitor. Kadang di toko ada yang jual cabutan juga yang model gini. Produksinya nggak ada ya yang baru, kecuali beli satu set playbacknya baru ada yang baru. Model kayak ini teman-teman, playback yang baru, tapi lebih jelek kualitasnya ketimbang cabutan dari monitor yang masih bagus. Ini agak lembek dia. Ini dipotong ya teman-teman. Kita beli di toko, kadang ada yang jual, atau di tempat-tempat servis elektronik beli kop playback gitu. Ini kita tarik ya, kita tarik. Ini ya, cari yang nggak ada karatnya ya teman-teman, yang masih mulus. Kita bersihkan pakai thinner dan tisu. Nah teman-teman, ini kan sudah dibersihkan sama tisu sama thinner, udah kering. Kita masukkan ke sini ya, kita masukkan. Oh ya, ini ada sedikit noda, kita bersihkan lagi. Nah teman-teman, setelah kita bersihkan ya, kita masukkan di sini ya, masukkan, kita masukkan, dorong ya, dorong sampai ke dalam ya. Gini caranya, masukkan lagi, kita dorong yang kuat biar keluar ya, baru kita potong. Kita potong sesuaikan ya. Ini ada cuknya, soketnya, usahakan amplas dulu biar nggak karatan. Ini kita masukkan, balik, tekan. Ya, baru disolder ya, lipat dia. Ini solder nih, solder di sini. Kawan, setelah ini disolder ya, kita tarik pelan-pelan
sambil menekan. Ya, ini posisinya. Teman-teman bisa kasih WD sedikit atau minyak telon biar nggak gampang karatan. Ya. Ini juga. Ini dibersihkan dulu ya, pakai obeng. Bersihkan ya, agak kerik gitu. Kalau teman-teman punya lem lem silikon, bagus ya. Ini olesi dia, lem silikon. Kalau saya pakai gemuk ya, di samping-sampingnya. Saya untuk memperirit ya, nggak punya lem silikon, untuk menghindari dia terjadinya mengkarat. Tujuannya biar kering ya. Biar gak ada hal-hal yang basah. Kita masukkan ya. Ini ada pengaitnya ini. Kita tekuk dulu. Kalau nggak bisa, colok pakai obeng. Kalau saya giniin aja. Harus pas ya. Kita tekan. Nah, masuk dia. Lalu kita hair dryer. Kalau nggak punya hair dryer, ya usahakan harus bersih ya, atau bisa dijemur dulu. Kita tutup. Sekarang saya coba ya, apa masih keluar api dia. Tidak bunyi berdesis. Sudah tidak bunyi berdesis, teman-teman. Biasanya tadi di keluar api ya, kerapat gitu. Sudah hidup. Kita coba lihat gambarnya. Nah, udah ada penampakan. Oke teman-teman, perlu diketahui ini bersihkan dulu sebelumnya ya. Semua bersihkan, body-bodinya bersihkan. Kabelnya ini juga dibersihkan ya, kabel yang dua ini. Setelah itu selesai, kita tutup. Perlu dicatat ya teman-teman, ini kalau di sini ngerepet ya, keluar api, ini nggak bisa diakalin. Ditembel pun kadang-kadang dia akan balik lagi. Kalau yang di bawah ngerepet harus ganti ya. Dan juga waktu pembukaan kopnya harus pakai kabel ya, kabel ini. Di bodinya ini disambung groundnya, baru tusuk dia. Biasanya ada loncatan api yang masih tersimpan prat gitu dia. Kalau sudah habis baru dibuka ya teman-teman. Ini sekarang udah normal ya. Ingat like and subscribe-nya ya teman-teman. Sekarang TV-nya udah normal teman-teman. Tuh gambarnya agak mulus ya. TV tabung ini menolak punah ya teman-teman. Kuat ya teman-teman dibandingkan TV-TV LED. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Ingat like and subscribe-nya ya teman-teman. Hidupkan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya yang terbaru.